Mungkin kalau saya mau menjawab, saya mesti cerita dari awalnya kalau cyanida masuk ke badan itu seperti apa Pak efeknya. Yang pertama, cyanida itu bisa masuk berupa gas atau berupa cairan ya, atau tablet ya, itu padat. Nah, dalam kasus ini itu cairan, dianggapnya cairan. Oke. Kalau masuk lewat mulut itu larinya ke lambung. Maka di lambung itu pasti ada cyanida Pak. Kemudian dari lambung dia akan diserap masuk ke sirkulasi darah, dan di dalam tubuh kita ada mekanisme detoksifikasi, adalah penghancuran cyanida supaya menjadi tidak beracun. Kenapa Tuhan memberikan itu? Karena di sekeliling kita itu cyanida banyak Pak. Dari rokok ada cyanida, dari orang ngebakar sampah ada cyanida, di kopi sedikit juga ada cyanida, di teh ada cyanida, kemudian di tanah di mana-mana ada Pak, dari polusi ini juga ada cyanida. Jadi selalu kita terlingkungi oleh cyanida, tapi itu tidak bikin gejala karena Tuhan menaruh enzim namanya rhodanase di dalam liver Pak, di hati. Maka semua darah yang mengandung cyanida tadi akan dibawa ke hati, karena dari isi saluran cerna itu larinya ke hati memang Pak. Dihancurkan itu dengan enzim itu, cyanida CN itu dirubah oleh enzim rhodanase namanya menjadi tiosianat CNS. Nah, CNS itu akan merupakan suatu bahan yang tidak beracun, dan CNS itu dibuang lewat liur dan urin Pak. Nah, jadi kalau seorang keracunan, kapan orang keracunan cyanida? Kalau cyanida yang masuk begitu banyak sehingga mekanisme rhodanase itu dia tidak sanggup melakukan penghancuran tadi. Artinya kalau seorang keracunan cyanida, jelas di lambungnya harus ada cyanida dalam jumlah cukup banyak yang mematikan. Satu. Kedua, dia akan masuk ke liver. Karena dia berlebihan cyanidanya, maka di liver, di hati harus ada cyanida Pak. Dan kemudian kan di situ sudah pasti kalau dia hidup itu proses detoksifikasi sudah terjadi, maka di hati harus ada tiosianat Pak. Kemudian tiosianat dan CN juga ada di dalam darah, dan di dalam urin kita akan ketemu tiosianat. Jadi kalau benar ya itu suatu keracunan cyanida yang klasik, mestinya di lambung ada cyanida, di hati ada cyanida dan tiosianat, di darah ada tiosianat dan cyanida, dan di dalam urin serta liur kalau diperiksa itu ada tiosianat Pak. Itu adalah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya Pak. Jadi kalau umpamanya di sini kita lihat, ternyata di lambung tidak ada cyanida. Artinya negatif itu artinya apa? Kalau dibilang negatif artinya apa Mas Dok? Tidak ada cyanida Pak. Oh, tidak ada cyanida ya. Jadi supaya jangan saya salah. Jadi artinya bahwa negatif BB4 negatif berarti tidak ada cyanida, ya kan? Nah, coba ke atas. Nah, tidak ada cyanida. Berarti di sini di lambung tidak ada cyanida. Kemudian di sini di hati tidak ada cyanida maupun tiosianat. Di empedu dan di urin juga tidak ada cyanida karena hasilnya negatif juga semua. Ya kan? Di mana lagi harus dilihat? Di darah kebetulan katanya di sini darah nggak diperiksa. Ya. Lantas dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara dengan terhadap korban ini? Matinya bukan karena cyanida Pak. Coba tenang ya. Bisa dijelaskan lagi kenapa? Sekarang begini Pak ya. Pada orang normal aja nih, kita nih di sini normal. Kalau kita periksa darah kita Pak, isi lambung kita pasti ada cyanidanya Pak. Makanya Tuhan memberikan enzim rhodanase di dalam hati. Dalam kita hidup begini, cyanida pasti ada nih. Ada Pak, karena ada nilai normal cyanida di dalam darah. Itu sebabnya Tuhan memberikan enzim tadi. Itu bukan tanpa maksud, karena kita dilingkungi oleh cyanida, maka ada cyanida sedikit itu tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa, karena itu baru dia bisa bikin orang mati kalau masuknya itu begitu banyak sehingga cyanida itu meracuni tubuh. Nah, jadi artinya kalau dia tidak ada, itu tidak ada di lambung, berarti tidak ada cyanida yang masuk ke lambung Pak.